Signifikansi dari kenaikan Tuhan. Apa kepentingan, apa signifikannya dari peristiwa kenaikan Tuhan ini. Mari kita baca terlebih dahulu 2 ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat berikutnya, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Satu hal yang saudara harus mengerti dan saudara harus camkan dalam hati, bahwa peristiwa terangkatnya Yesus, peristiwa kenaikan Yesus ini bukan mitos, bukan sebuah cerita yang kosong. Ini bukan hanya angan-angan saja, tidak. Jadi peristiwa kenaikan Yesus itu adalah sebuah kenyataan. Jadi itu dilihat oleh murid-murid pada saat itu. Dan Korintus mencatat, Paulus berkata bahwa lebih dari 500 pasang mata yang menyaksikan. Dan sebagian besar masih hidup, kata Paulus waktu dia menulis surat Korintus itu. Bisa ditanyakan maksudnya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini bukan trik, bukan permainan, bukan seperti yang mungkin sudah pernah lihat ada orang bisa naik. Saya yakin itu cuma trik-trik saja. Tidak tahu kebenarannya gimana. Tapi ini benar-benar nyata disaksikan oleh mereka. Sebuah realita yang tidak dapat disangkal kembali. Yesus naik ke surga disaksikan oleh mereka sampai awan menutupnya. Saya juga heran dan sedikit kalau kita renungkan. Karena ternyata pemerintah Republik Indonesia menjadikan itu sebuah hari besar. Jadi saudara-saudara, ini benar-benar sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Dan Markus berkata dia naik kemana? Dia naik untuk duduk di sebelah kanan Allah semesta alam. Jadi saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi dengan jelas. Realita, fakta, Yesus naik ke sorga. Sekarang pertanyaannya, untuk apa dia naik ke sorga? Mengapa dia tidak bangkit? Ya sudah menyertai kita bersama dengan kita, tapi dia naik ke sorga. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa saya berikan atau saya sampaikan. Mengapa? Untuk apa? Dan tentu semua ini untuk kebaikan saudara dan saya. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, Yesus naik ke sorga yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Mari kita baca ayatnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saya perhatikan di sini, sampai 5 kali Tuhan Yesus berkata tentang tempat. Ada tempat di sorga, ada tempat yang aku sediakan, ada tempat yang kamu akan tinggali bersama dengan aku. Ini mengingatkan kita bahwa selain di dunia ini ada tempat yang lain yang Tuhan sedang sediakan. Kita pengkhotbah, Salomo gagal karena persepsinya hanya tentang dunia, tentang yang ada di bawah matahari, yang dia cari, yang dia kejar, yang dia pikirkan, hanya hal-hal yang di bawah matahari. Dia lupa bahwa ada tempat di balik
matahari. Kalau saya boleh pakai istilah dibalik. Jadi saudara-saudara perhatikan bahwa ada tempat yang lain. Bukan cuma yang kita lihat sekarang ini, dunia yang kita tinggali ini. Tapi ada tempat yang lain dan saya sangat yakin bahwa tempat itu akan jauh lebih indah dari apa yang saudara dan saya lihat sekarang ini. Karena di sana hanya ada kebenaran, tidak ada dusta, tidak ada dosa lagi. Yang ada hanyalah kebenaran, yang ada adalah kasih. Jadi itu sebagai orang percaya kita harus selalu ingat, bahkan rindu ke tempat itu. Nah, satu ayat lagi saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Paulus mengingatkan kepada kita, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus berkata, kewarganegaraan kita itu di dalam sorga. Dalam bahasa lain katakan, our citizenship is in heaven. Heaven itu bukan PR, apalagi TR. PR itu permanent resident, TR itu temporary resident. Tetapi citizen, warga negara kita. Resmi, kita punya paspor sorga. Ya, saudara-saudara, mari kita ingat sebagai orang percaya kepada Yesus, orang yang cinta kepada Yesus, satu saat kita akan bersama-sama dengan Dia in heaven. Lalu dunia ini apa? Cuma sementara, cuma lewat. Petrus berkata kita cuma musafir di dunia ini. Jadi itu yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menjadi pengantara kita. Untuk menjadi mediator kita. Mediator kita kepada siapa? Yaitu kepada Allah semesta alam. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa. Dan dia adalah mediatornya. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wah, luar biasa saudara ya. Kita punya pengantara yang dekat posisinya dengan penguasa semesta alam. Mari kita baca satu ayat. Terlebih dahulu Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa. Perhatikan. Haleluya. Yesus hidup sampai kekal. Ya hidup senantiasa untuk apa? Untuk menjadi pengantara mereka. Ayat yang kedua, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saya perhatikan ayat-ayat ini. Jadi jelas bahwa kita punya pengantara yang di sorga sehingga dikatakan dia sanggup menyelamatkan kita sampai sempurna. Dan ayat kedua dikatakan bahwa Yesus itu satu-satunya pengantara. Tidak ada pengantara-pengantara yang lain. Nabi-nabi, guru-guru, rasul-rasul banyak. Tapi mereka bukan pengantara. Satu-satunya pengantara. Pengantara yang esa dikatakan oleh firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Dan perhatikan firman Tuhan menulis manusia Kristus Yesus. Kenapa kok tidak dibilang yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi jelas dikatakan manusia Kristus Yesus. Saudara ingat waktu Yesus masih di dunia beberapa kali dia berkata kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tekankan tentang kemanusiaannya. Kita bersyukur karena yang duduk di sana bukan malaikat tapi manusia Allah. Dia Allah tapi dia pernah menjadi manusia. Dan ditekankan dia adalah manusia Kristus Yesus. Mengapa? Karena hanya sesama manusia yang bisa mengerti tentang masalah persoalan manusia. Dia adalah pengantara yang bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Karena dia pernah menjadi manusia. Oh luar biasa ayat firman Tuhan. Manusia Kristus Yesus. Dia mengerti saudara. Kelemahan saudara, pergumulan saudara, kesusahan saudara. Dia sangat mengerti, dia bisa ikut merasakan, dia bisa bersimpati, dia bisa berempati kepada kita. Dia bisa berkata kepada Bapa, membela kita. Saya perhatikan bahwa dikatakan mengapa kita perlu menjadi pengantara, kita perlu mempunyai pengantara kepada Bapa, karena sebagai manusia kita masih bisa salah.
Coba saya bacakan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mengapa kita perlu pengantara, saudara? Karena kita masih bisa salah dosa. Kita masih belum sempurna. Kita bisa salah dosa. Kita bisa keliru. Dan ingat saudara, ada pendakwa yang selalu menunggu kapan anak-anak Tuhan ini salah. Begitu salah langsung dituding. Dikatakan oleh kitab Wahyu, siang malam kerjaannya itu cuma mendakwa. Bayangkan kalau orang didakwa dan tidak punya pembela, bagaimana kita? Tetapi puji nama Tuhan, haleluya. Kita punya pembela yang dekat dengan Bapa, yang bisa membela kita di hadapan para pendakwa ini. Haleluya. So itu Yesus naik ke sorga. Dia tahu ada tugas yang sangat mulia, sangat penting yang harus dia lakukan. Yaitu menjadi pengantara bagi anak-anaknya. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Yaitu untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kepada gerejanya, kepada orang yang percaya kepadanya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Haleluya. Sesudah dia bangkit, naik ke surga untuk menerima kemuliaan, maka sekarang dia punya wewenang, punya hak, yaitu dia bisa mencurahkan Roh Kudus kepada gerejanya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Dan Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna kalau Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Jadi kedatangan Roh Kudus itu justru lebih berguna, lebih baik, better, more benefit, lebih berguna bagi saudara dan saya. Coba saya bacakan ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus itu lebih berguna bagi kita. Ya, sudah bingung di sini. Loh, bukankah Tuhan Yesus itu segala-galanya? Ya. Tapi ingat Roh Kudus itu juga datang mewakili pribadi Yesus. Kehadirannya adalah kehadiran Yesus. Saya bisa katakan satu hal, mengapa lebih berguna. Coba kita baca satu ayat. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah ini masalahnya saudara. Mengapa Tuhan Yesus berkata lebih berguna? Karena Roh Kudus itu dia diam di dalam kita. Dia bisa tinggal di dalam kita, di dalam setiap hati kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Sehingga dikatakan dia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan Senin Kemis saja dia menyertai kita. Bukan cuma pagi berapa jam menyertai kita. Atau mungkin malam berapa jam. Lalu kemudian besoknya dia menyertai orang lain. Aduh susah kita saudara. Tapi dia tinggal di dalam kita. Makanya Yesus sekarang bukan lagi jauh. Kalau kita mau memanggil namanya, bersekutu dengan dia, lewat Roh Kudusnya, dia ada dalam hidup kita. Menyertai kita, begitu dekat dengan kita. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus sudah ada dalam hati orang percaya. Kita mau memberi keluasan, kebebasan untuk Roh Kudus itu bekerja dalam kita. Karena masih banyak dalam hidup kita ini yang perlu diubah, yang perlu dijamah oleh Roh Kudus. Yang perlu dibereskan. Mungkin dalam hati kita masih ada kepahitan-kepahitan.
Kita tidak bisa mengampuni, orang tua kita tidak bisa mengampuni pasangan kita. Dalam hati kita masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita izinkan melalui doa, kita izinkan Roh Kudus itu bekerja dengan bebas, lebih bebas lagi, saudara. Ingat, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Dia tidak pernah, dia pakai kekerasan, tidak. Seberapa kita beri kesempatan, seberapa dia akan bekerja. Semakin kita buka hati kita, semakin dia akan bekerja. Wahyu 3:20, aku mengetok pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Nah ini, saya percaya dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus. Karena itu meterai Allah. Tapi seberapa jauh, seberapa dalam Roh Kudus itu bekerja, setiap orang tidak sama. Itulah sebabnya kita buka hati kita, ya. Kita rindu Roh Kudus bekerja, kita minta urapan Allah yang baru. Nah, kita akan masuk kepada poin yang terakhir. Apa signifikan dari kenaikan Tuhan? Dia pergi untuk datang kembali. Dan kali ini dia bukan lahir sebagai bayi kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak datang sebagai domba Allah untuk disembelih. Tapi dia akan datang kembali sebagai pemenang. Sebagai raja di atas segala raja. Sebagai singa dari Yehuda dalam kemuliaannya. Dan kita semua akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia. Kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu persis, tapi saya rasa sudah tidak lama lagi. Saya kembali kepada ayat yang kita baca pada awalnya. Coba perhatikan ayat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus ini, this same Jesus. Haleluya. Bukan Yesus yang lain. Ingat saudara, Tuhan Yesus sudah bicara bahwa sebelum kedatangannya akan ada Mesias-Mesias palsu. Hati-hati kata Tuhan. Tapi Yesus ini kata dua orang saksi itu. Yang sekarang kamu lihat naik ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Yaitu di atas awan-awan dia akan datang kedua kalinya. Jadi sebagaimana kenaikannya adalah peristiwa yang nyata, kedatangannya nanti juga nyata. Bahkan disertai dengan fenomena yang mengerikan, menakutkan, yang luar biasa yang tidak akan pernah terjadi. Karena dia datang bukan lagi untuk mati bagi dosa-dosa manusia, tapi dia datang untuk menghakimi bumi. Bagi orang-orang yang percaya, kita akan bersama-sama menyongsong kedatangannya, bertemu dia di atas awan-awan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ada banyak hal-hal yang kita tidak bisa jangkau dengan pikiran kita. Tapi firman Tuhan sudah menulis dan itu pasti akan digenapi. Jadi itu kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, banyak orang tidak mau membaca kitab Wahyu, takut membaca kitab Wahyu. Kalau saudara tidak mengerti kitab Wahyu, seperti saudara lihat film, tidak tahu endingnya. Itu endingnya. Dan itu suatu ending, happy ending bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Ini adalah benar-benar happy ending yang sesungguhnya. Coba kita baca satu ayat saja. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. He is coming again. Firman Tuhan bicara tentang kedatangan Tuhan tidak pernah berkata he will come now. Tidak pernah. Sudah perhatikan. Dalam terjemahan Inggris selalu berkata he is coming. He is coming. He is coming. Artinya apa? Kedatangan itu sudah semakin dekat. Mari kita persiapkan hati kita. Jadi kenaikan Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa dia akan datang lagi. Mari saudara, hari-hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Bagaimana? Itu kita sambut. Sambut hari kenaikan Tuhan ini dengan sukacita, dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kiranya Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi dalam hidup kita. Haleluya, mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan.